Pendidikan Guru Penggerak. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenankan saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Saya Hantoro, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Aksi nyata budaya positif. 1. Pembuatan keyakinan kelas. 2. Pengimbasan budaya positif di SDN 1 Gedung Banteng. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan keyakinan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah. Eliminasi tindakan. Pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas dan murid untuk membuat keyakinan kelas. Keempat, melakukan seminar bersama rekan guru tentang pemahaman budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Orang tua dalam melaksanakan budaya positif. Maaf Pak Kepala Sekolah Pradiono, kedatangan saya pada ini untuk meminta izin bahwasannya saya mengikuti program tahun berbuka akan mengadakan seminar yang akan diikuti oleh semua anggota artinya satu lembaga ya satu lembaga yang nanti akan saya adakan pada jam 9 durasi waktunya sekitar 1 jam. Silakan kegiatan saya mengizinkan untuk kegiatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas dukungannya. Saya akan melanjutkan selamat malam. Akan melaksanakan seminar yang akan saya laksanakan di mohon dukungan dari Bapak supaya seminar yang akan saya laksanakan bisa berjalan dengan ya, bagus. Selanjutnya, oke. Bawahnya sini, Pak. Ayo Pak, bawahnya sini. Nah, ayo Mas. Oke.
Nah, sekarang bebas. Kalau mau lebih, Pak, saya lebih dari satu Pak buahnya. Silakan ditempel di sini yang mungkin buahnya lebih dari satu. Ayo silakan. Iya silakan. Ya Mbak. Ya. Ayo Mbak. Ayo silakan semuanya. Yang mungkin lebih dari satu silakan ditempel. Ya. Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pada semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Suyono SPD, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK PGRI Kedung Banteng, yang saya hormati rekan-rekan sejawat SDN 1 Kedung Banteng. Di sini saya mendapat tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu mengadakan webinar tentang budaya positif. Maka dari itu, sebelum seminar ini saya mulai, kita berdoa semoga seminar pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Al-Fatihah. Sebelum webinar saya mulai, seperti yang saya terima di pendidikan saya ketika mengikuti program guru penggerak, bahwasannya sebelum materi diawali diadakan yang dinamakan refleksi jiwa. Jadi kita menenangkan jiwa supaya materi yang nanti kita terima itu bisa diterima dengan baik, mudah dipahami, dan berkesan bagi Bapak Ibu Guru. Enggak nyambung. Di sini ada sebuah video yang menampilkan keindahan alam alami jiwa naturalisasi. Kita mencoba melepaskan semua pikiran yang ada di dalam hati kita. Kita lepaskan semua tugas-tugas yang ada dalam diri kita. Ibarat gelas yang sudah penuh, kita kosongkan supaya nanti materi-materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Ibarat gelas yang sudah penuh akan diisi sebuah air, maka akan tumpah. Apabila gelas tersebut kosong, maka air tersebut akan tertampung di dalam gelas tersebut. Refleksi jiwa ini untuk menenangkan pikiran kita supaya materi budaya positif nanti yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan dilaksanakan sebagai gerakan perubahan pendidikan di Indonesia. Saya rasa sudah cukup. Kembali ke materi. Di sini saya akan budaya positif, yaitu saya perkenalkan Hantoro
calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ponorogo. Fasilitator saya adalah Dr. Anda Siti Andaria MPD. Pengajar praktik saya adalah Edi Sujono SPD. Pembukaan dan perkenalan sudah saya lakukan. Nanti ada presentasi, konsep, ada tanya jawab, dan ada refleksi. Budaya positif. Tujuan yang ingin saya capai dalam kasus modul 1.4 adalah mendemonstrasikan pengalaman JGP mengenai konsep budaya positif yang ada dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang ini semuanya mungkin sebagian sudah dipelajari dalam platform Merdeka Belajar. Di situ ada semua. Jadi yang kita pelajari di CGP itu mayoritas sudah ada di PMM itu. Menerapkan strategi disiplin positif ini di PMM juga sudah ada. Yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Jadi di sini nanti kita akan belajar bahwa anak itu segala-galanya. Kita itu di sini ibarat burungnya anak, rajanya adalah anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Seperti yang kita lakukan adalah mewujudkan kolaborasi. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kenapa demikian? Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Diajar Dewantara, Lampiran 1, Dasar-dasar Pendidikan Keluarga, tahun 1, nomor 1, 2, 3, November, Desember 1936. Jadi di sini Pak Diajar Dewantara itu sudah menyampaikan hal tersebut pada tahun 1936. Kita ini diibaratkan sebagai seorang petani. Maksud dari menanam padi tadi bagaimana? Menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Andaikan kita, anak didik kita itu tanaman. Anak didik itu mempunyai karakter yang beraneka ragam. Karakternya berbeda. Makanya dari itu kita dituntut untuk memerdekakan anak. Anak yang mempunyai karakter padi akan ditanam, ditumbuhkan dengan cara merawatnya seperti merawat tanaman jagung. Jadi padi ditanam, tapi perawatannya seperti merawat jagung. Kira-kira anak itu nanti bisa tumbuh menjadi padi yang baik atau tidak? Kebalikannya, kita menanam jagung, anak berkarakter jagung.
Tapi kita menanam jagungnya itu dengan cara menanam padi. Jadi anak yang tadi karakternya jagung dirawat alanya padi, maka anak tersebut belum tentu menjadi sempurna. Di sini memerdekakan belajar itu memahami karakter anak. Pak Haji Dewantara sudah menyatakan itu di tahun 1936. Dan ini sudah ada di platform Merdeka Belajar. Perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Tadi sudah saya berikan kertas ya. Kertas tadi. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Coba Bapak Ibu sobek kertasnya. Secara ketat tulislah benda atau sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup Anda. Jadi nanti menulis di sobek kertas seperti ini. Silakan ditulis sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup Anda, apapun itu. Dan itu menjadi rahasia Anda. Coba ditulis apapun yang sangat berharga dalam hidup Anda. Setelah ditulis, dilipat, digenggam seperti ini. Tulis, dilipat, digenggam seperti ini. Apapun yang berharga dalam hidup Anda. Ya, benda boleh apapun. Ya, tidak benda juga boleh. Apapun yang menurutnya paling penting dalam hidup Anda. Dan tidak ada yang tahu. Bahkan teman kalian tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu. Sesuatu yang penting, yang menurut Anda sangat berharga dalam hidup. Sudah? Kalau sudah dikepalkan, digenggam, dikepal sendiri. Oke? Ya. Coba rayu teman di samping Anda atau di belakang Anda atau di dekat Anda. Rayu supaya teman di dekat Anda mau mengasih apa yang ada di kepala. Coba dirayu dengan cara bertanya. Dirayu, silakan dirayu. Coba. Coba dirayu. Ini sangat bagus. Pakai macam cara. Ya kan? Kira-kira mampu nggak menjenengan merayu teman Anda? Dikasih nggak apa yang menjadi rahasia Anda tadi? Nah itu adalah karakter siswa kita. Kadang kita memaksa, kita paksa, kita buka, ya kan? Kita paksa. Anak seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya kita pendekatan, ya kan? Kita rayu. Jangan dipaksa. Anak dipaksa akan memberontak. Itu namanya budaya positif. Jadi sini rahasia Anda. Saya lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol. Nanti kan kita teori kontrol. Guru mengontrol murid. Ketika anak itu mempunyai watak yang sangat keras, pendirian yang sangat keras, kita berusaha untuk mengontrol murid seperti genggaman dirinya. Ya kan? Dengan cara apa? Nanti kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Coba tanganmu dibuka, mana? Dengan paksaan. Tidak bisa. Karena dia bertahan sekuat hati. Sekuat tenaganya mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya tadi. Seperti itu. Perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ternyata tidak bisa. Kita tadi tidak bisa mengontrol. Kamu harus seperti saya. Kamu harus begini. Anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Kita tinggal menuntutnya saja. Ada anak yang pandainya sering melukis, ada anak yang pandainya olahraga, ada anak yang pandainya matematika. Kita menuntut. Tidak mungkin anak yang
mempunyai keahlian matematika, Anda paksa menjadi seorang atlet olahraga karena dia lemah di olahraganya. Pikirannya kita tidak bisa mengontrol seperti tangan tadi. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang akan berpandangan sama dengan kita. Kamu ini harus seperti saya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, ternyata dia mempunyai prinsip seperti ini, berbeda dengan saya. Tidak bisa saya paksa seperti saya. Tidak bisa harus menjadi seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak itu berbuat buruk atau berbuat salah, kita malah menyalahkan. Kesalahan yang sudah dibuat, tambah dengan kita membuat dia merasa bersalah, maka mental mereka akan semakin terpuruk. Semua perilaku mempunyai tujuan. Kadang anak melakukan hal tersebut, melakukan tindakan-tindakan tersebut itu mungkin dia punya alasan. Saya melakukan ini karena ada sesuatu, Pak. Penyakit tadi. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Pasti ada tujuannya. Ya Pak, saya datang terlambat Pak, karena setiap pagi saya harus ngasih makan hewan ternak dulu Pak. Bapak sedang sakit seperti itu. Jadi jangan langsung diputuskan bersalah dulu. Ditanya dulu seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa orang lain mengontrol panjenengan? Bisa. Jadi tidak bisa stimulus respon seperti itu. Kamu harus seperti ini. Bisa. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya. Ini saya seperti ini. Ternyata kita tidak bisa dikontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Balikannya tadi, ternyata tidak bisa. Bisa kita mengontrol orang lain. Bisanya kita melakukan pendekatan tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika tangan tadi dirayu kan, dirayu. Akhirnya terjadilah kekerasan dalam hal apapun. Kamu tidak bisa diterangkan seperti ini, perkara tidak apa. Akhirnya kita melakukan kekerasan. Kita hukum mana? Berdiri, kita jewer, kita pukul, boleh. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita kolaborasi. Kita tanya kenapa? Kenapa? Kita cari solusinya. Model berpikir menang kalah. Di kompetensi menang kalah itu biasanya terjadi di kelas. Ketika anak yang berkuasa, istilahnya kuat, dia merasa menang, bisa mengontrol teman-teman yang lainnya. Model berpikir kita menang dan menang, semua sama. Seperti itu. Inilah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol yang akan kita pelajari sebagai seorang guru. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita melakukan penunjukan disiplin untuk mendapatkan kepatuhan, bukan atas dasar dari kesadaran diri. Saya mengendarai sepeda motor. Oh, ada polisi. Saya pakai helm. Kepatuhan disiplin di negara kita itu seperti itu. Dilakukan karena mendapatkan kepatuhan. Kalau tidak pakai helm nanti
ditilang. Padahal helm itu adalah salah satu pelindung kepala apabila terjadi sebuah kecelakaan. Itu namanya disiplin. Disiplin kita, anak-anak kita akan seperti itu. Di sekolah datang tepat waktu. Nanti kalau saya terlambat, saya dihukum berjalan atau lari keliling lapangan. Wah, saya datang pagi aja. Bukan karena kesadaran. Karena apa? Karena mendapatkan kepatuhan seperti itu. Saya tidak mengerjakan PR karena pulang sekolah kemarin saya sakit. Wah, daripada nanti saya masuk terus dihukum, mending saya tidak masuk, bonus. Nah, disiplin ini karena apa? Karena mendapatkan kepatuhan tadi, takut akan hukuman yang akan kita boleh apabila kita tidak melakukan hal disiplin. Tidak pakai helm maka kita akan dihilang, ya kan? Tidak akan mengerjakan pilihan maka kita akan dihukum. Nah, seperti itu. Kecenderungan umum menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya nanti kalau tidak melakukan ini, maka pasti saya nanti akan mendapatkan sanksi seperti ini. Akhirnya merasa tidak nyaman. Jadi bukan dilakukan dalam diri sendiri. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Itu makna disiplin. Selanjutnya, dari motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, hukuman tadi, itu adanya motivasi eksternal, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Melakukan apa? Tidak memakai helm tadi. Melakukan apa? Tidak mengerjakan PR. Melakukan apa? Berkelahi dengan temannya. Melakukan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita sudah sadar diri, tanpa ada sanksi apapun, kita akan membuang sampah pada tempatnya. Kita akan memakai helm saat berkendara. Karena kita patuh. Oh, ini demi keselamatan saya. Bukan karena takut ditilang seperti itu. Motivasi eksternalnya apa? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi disiplin karena imbalan. Contohnya seperti apa? Saya begini. Ketika anak-anak melakukan suatu hal yang baik, maka dia akan mendapat poin. Poinnya adalah mendapatkan hadiah. Maka dia akan berlomba-lomba. Prospek dia melakukan suatu disiplin kebaikan yaitu untuk mendapatkan hadiah. Bukan karena kesadaran diri. Jadi prospeknya karena hadiah, bukan karena kesadaran diri. Selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ini yang akan kita pelajari. Motivasi internal, tujuan, disiplin, positif. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh kasus, saya akan selalu memakai helm kemanapun ketika mengendarai sepeda motor. Entah ada pak polisi atau tidak, karena ini sudah menjadi kebutuhan saya. Saya akan terus berangkat pagi. Bukan karena saya takut dihukum, bukan karena saya ingin mendapatkan uang. Saya akan selalu mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Bukan karena saya nanti takut bila tidak mengerjakan PR, saya nanti akan mendapat rumah. Bukan karena saya mengerjakan nilai bagus, terus saya nanti mendapatkan hadiah. Bukan karena ini. Nah ini dah disiplin positif. Ya, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kemudian merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi antara pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013. Inilah yang digadang-gadang
menjadinya kurikulum kita yaitu kurikulum merdeka. Di kurikulum kita itu tujuannya diajar dengan baik. Pak Menteri kita Nadiem Makarim merumuskan kurikulum merdeka kembali ke gagasan pikiran dari Bapak Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak terlepas dari pemerintah. Di merdeka itu dari pemerintah sadar dengan itu. Juga cakap dua pemerintah dirinya sendiri. Juga bisa pemerintah dirinya sendiri tanpa menunggu perintah dari orang lain. Peraturan kelas. Peraturan kelas yang biasa kita buat seperti ini, saya bacakan tata tertib, datang tepat waktu. Maka anak akan berusaha, karena ada peraturan saya akan datang tepat waktu. Berdoa sebelum jam pelajaran dimulai. Mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Kalau guru menerangkan, saya harus diam. Kalau saya tidak diam, nanti saya dihukum berdiri di depan. Karena dianggap bukan telinga seperti ini. Jadi peraturan mereka lakukan karena tadi takut akan konsekuensinya. Melakukan tugas weekend kelas. Dia melakukan tugas weekend kelas karena ada peraturan. Nanti kalau tidak tiket saya disuruh membersihkan di rumah. Besok berangkat pagi. Jadilah mengerjakan tugas walaupun belum bisa. Selanjutnya bersikap sopan, santun, dan menghargai semua warga sekolah. Sopan, santun, menghargai warga sekolah. Ikut menjaga ketertiban, keamanan, kekeluargaan, keindahan, kebersihan, dan sebagainya. Jadi peraturan ini nantinya kita akan menjadi apa? Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini nanti adalah kita bahas bersama anak-anak kita. Kelas kita yang kita miliki nanti anak-anak inginnya kelas yang seperti apa? Kemarin saya sudah mempraktekkan, sudah saya simulasikan, sudah saya rekam, nanti saya pertunjukkan. Jadi anak-anak berusaha membuat kelas ini nyaman. Kira-kira dia maunya bagaimana? Tertib Pak, rukun Pak, disiplin Pak, nyaman Pak seperti ini. Mereka berusaha untuk membuat keyakinan kelas ini dengan sadar. Setelah dirumuskan bersama-sama, kita tulis, kita cetak, kita tempelkan di papan menjadi seperti ini. Namanya keyakinan kelas. Tertib. Kalau tertib nanti anak-anak dengan sadar yang sendiri tanpa ada paksaan akan datang ke sekolah. Nyaman Pak, nyaman di sini apa? Nah, kalau masuk kelas otomatis kalau kotor kan tidak nyaman. Dia tanpa ada nanti, saya nanti kalau tidak membersihkan karena di sini ada tiket saya dulu. Tidak. Kalau keyakinan kelas karena nyaman, dia sadar. Kalau belajar kelasnya bersih, rapi itu akan terasa seperti itu. Terus lingkungan positif, lingkungan yang ada di kelas ini, lingkungan positif. Tidak ada yang namanya yang merasa kuat menang, semuanya menang. Tidak ada kompetensi. Anak yang lemah di matematika tidak merasa menang. Anak yang merasa lemah di kesenian tidak merasa kalah. Semuanya semuanya sama. Merdeka untuk belajar. Semua anak mempunyai keunggulannya masing-masing. Seperti itu. Ada kodratnya seperti yang dibicarakan Bapak Hajar Dewantara, kita itu menuntut membimbing anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi ini. Jadi karakter anak itu bermacam-macam. Lingkungan positif yang akan membawa anak itu mencapai kebahagiaan tersebut. Budaya positif yaitu budaya yang baik tadi, yang telah disepakati peraturan menjadi keyakinan kelas. Itu budaya positif. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm ketika menghadiri keadaan roda dua tadi?
Kenapa kok peraturan bukan keyakinan? Kalau peraturan dilaksanakan supaya tidak ditilang. Kalau keyakinan dilaksanakan karena kesadaran. Jadi seperti itu. Keyakinan kelas dibuat seperti ini. Ibarat kalau peraturan nanti kita melaksanakan karena supaya tidak dapat sanksi. Kalau keyakinan kelas kita melaksanakan karena kesadaran. Lanjutnya, ada peraturan 3M. Peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ketika itu sebuah aturan, maka kita akan memakai tanpa menyadari bahwa itu penting untuk kesehatan kita. Ketika tidak ada yang menjaga pengawas gas COVID, kita pasti akan melepas masker. Kita akan berkerumun. Karena apa? Kepatuhan kita itu adalah peraturan supaya tidak mendapatkan sanksi. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan, saya pakai masker supaya saya terhindar dari penyakit. Saya cuci tangan supaya saya terhindar dari penyakit. Saya juga jaga jarak supaya saya terhindar dari penyakit. Itu yang dinamakan keyakinan. Kalau keyakinan sudah muncul dari dalam hati sendiri, bukan karena ketakutan akan suatu sanksi. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran di kelas? Nanti kalau saya terlambat, saya nggak boleh ikut pelatihan. Saya rugi nanti. Nanti kalau saya datang terlambat ke sekolah, saya disuruh mengelilingi lapangan. Ketika upacara bendera, saya datang terlambat, nanti saya berdiri di bawah yang bendera seperti itu. Itu peraturan. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan, maka dia akan melaksanakannya tanpa suatu paksaan, tanpa takut akan suatu sanksi seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi orang-orang tersebut akan bergerak dengan sendirinya, ya, tanpa harus mengikuti serangkaian peraturan. Tanpa ada peraturan pun, kalau dia sudah sadar diri, dia tetap akan memakai helm. Tanpa suatu aturan apapun, ketika dia mengikuti seminar, diklat dan lain sebagainya, dia akan datang tepat seperti itu. Bukan karena sebuah aturan. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mengikuti pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini kesepakatan, bukan peraturan. Kata-katanya sudah berbeda dengan peraturan. Ini namanya kesepakatan kelas. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan melarang milik orang lain. Itu menghormati sama. Ini penting. Sadar. Jadi sikap hormatnya tanpa paksaan. Bekerja. Kami meyakini bahwa semua penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atas apapun yang sudah diberikan, dia akan melakukannya. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Sekarang saya tampilkan di sini, coba. Ya. Nanti panjenengan jawab di angan-angan. Kira-kira ini sebuah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya apa? Tujuan dari selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin dicapai apa? Kira-kira kita mengambil buku, setelah itu dikembalikan ke tempatnya. Jangan nanya dulu. Kira-kira keyakinan kelas yang ingin dituju apa? Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Kita nanti hakim menjadi
keyakinan kelasnya kira-kira apa? Karena dilarang, ini biasanya peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tapi peraturan. Kira-kira kalau berubah dalam keyakinan kelas tujuannya apa? Dilarang melakukan kekerasan, kelahi dirinya. Dilarang lagi, ini sebuah peraturan. Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira nanti seperti apa? Dilarang menggunakan narkoba. Dalam keyakinan kelasnya apa ya? Bergantian atau membunuh diri. Bergantian atau membunuh diri. Keyakinan kelasnya ingin dirujuk apa? Gunakan masker. Pakai masker tadi bukan karena paksaan, bukan karena aturan. Keyakinan kelas yang ingin dirujuk apa? Karena berlari di kelas atau koridor. Hari ke sini di depan kelas atau di dalam kelas. Keyakinan kelas yang akan dirujuk apa? Sudah dapat nama-namanya? Saya buka ya. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin dirujuk apa? Tanggung jawab. Jadi nanti peraturan di situ kita kasih tanggung jawab sudah. Keyakinan kelasnya tanggung jawab mencakup banyak hal. Piket itu juga tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturan seperti ini, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau ada orang yang belajar, mengganggu, hanya mengerjakan, bangunnya jangan digoyang-goyang. Kita juga menghargai diri kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ketika ada teman yang datang terlambat, maka pelajaran juga akan karena bapak ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran otomatis akan mengurusi anak yang terlambat. Ya kan? Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Keyakinan kelasnya, keselamatan. Kekerasan kan berkelahi, memukul dan sebagainya. Itu untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jelas ini. Yaitu keyakinan kelas yang dituju adalah kesehatan. Termasuk membeli makanan, membeli jajan di kantin yang sehat itu sudah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar. Jadi istilahnya ini mengantri. Bergantian menunggu giliran. Jika contohnya sedang mau sholat, berwudu, perannya iman. Akhirnya saling menolak kan, berebut tidak boleh. Itu juga bentuk kesabaran dan menghormati giliran orang lain. Itu keyakinan kelas. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jadi bukan karena peraturan saya pakai masker karena ada satgas tidak. Ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita. Itu keyakinan kelasnya. Jangan berlari di kelas, koridor. Keselamatan. Kalau berlari jatuh, nanti ya bahaya. Keamanannya apa? Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika berlari, tiba-tiba ada teman yang kakinya tanpa sengaja diinginkan. Nah nanti bisa jadi. Nih, dihukum oleh penghargaan. Kita dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak. Dua, nanti panjenengan analisa. Ini sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Dicatat dulu di kertas. Nanti ya. Yang pertama, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali karena datang terlambat di sekolah. Nanti termasuk hukuman atau konsekuensi, silakan dicatat dulu. Selanjutnya, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir
di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, termasuk hukuman atau konsekuensi. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena minum tersinggung, hukuman atau konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ada murid datang ke sekolah memakai sepatu sekolah warna putih. Akhirnya sepatunya kita sita, anak mengikuti pelajaran seharian tanpa menggunakan sepatu, termasuk hukuman atau konsekuensi. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, punya gambaran? Saya buka ya kuncinya. Nah, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ketika murid melakukan tulisan ini menyalain 100 kali, kira-kira dia ketinggalan pelajaran apa tidak? Dia menyita waktu, terbuang waktunya untuk menulis tadi. Karena dia kehilangan satu tema pelajaran yang sangat penting. Itu termasuk hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri di sekolah. Kamu datang terlambat, sana lari keliling lapangan 2 kali, itu termasuk dihukum. Karena kenapa? Nanti kita bahas. Semua anak itu melakukan hal tersebut pasti semua karena ada alasannya. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Karena terburu-buru, maskernya dipakai di tengah jalan sobek. Akhirnya lepas. Nah, seperti itu. Sampai sekolah tidak pakai masker. Tapi dihukum harus 15 kali. Posisi dia, badannya tidak enak badan. Belum sarapan, ya kan? Kita usah 15 kali. Itu termasuk hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, karena kenapa? Olahnya sendiri yang usil, ya kan? Kertas temanmu kenapa kamu ganti? Nah, seperti itu. Itu konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersinggul. Jadi ketika ada murid bawa aqua tanpa sengaja tersinggul, dia sendiri yang bertanggung jawab akan membersihkan air yang tumpah tadi. Itu namanya konsekuensi atas tindakannya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukum dia. Seharian dia nggak pakai sepatu ikut pelajaran, kemana-mana tidak pakai sepatu. Kasihan. Padahal dia punya alasan. Kenapa melakukan hal tersebut? Mungkin karena sepatu hitamnya tanpa sengaja mau dipakai jatuh ke selokan, akhirnya basah. Daripada dia ke sekolah tidak pakai sepatu, punyanya sepatu putih untuk olahraga dipakai. Seorang guru harus mengetahui seperti apa masalahnya. Jangan langsung dikasih hukuman, sanksi seperti itu. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan. Loh Pak, ini kan lari, bukan termasuk hukuman. Karena di sini adalah ikut pemanasan. Waktunya apa? Beda dengan pembelajaran biasa. Ini waktunya olahraga. Dia terlambat karena apa? Mungkin ke toilet. Anak-anak, temanmu tadi sudah pemanasan. Kamu belum pemanasan dulu ya. Itu sebuah konsekuensi. Kalau yang ini datang terlambat mengelilingi lapangan basket, kan datang terlambat. Mau mengikuti pelajaran akhirnya dia tersita waktunya mengelilingi basket dulu, lapangan basket. Kalau yang saya bawa ini adalah karena memang materi pelajarannya olahraga. Jadi pemanasan mengelilingi lapangan. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu pasti menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Ya sudah, kita menumpahkan air ya itu kan karena salah sikap. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama.
sama Pak Guru yang namanya Pak A itu. Saya waktu sekolah pernah pakai sepatu putih, disuruh tidak pakai sepatu seharian penuh. Nah, itu akan teringat-ingat gitu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kalau minumannya tumpah, dibersihkan. Dia akan membersihkan. Apakah dia akan merasa dendam? Anak membenci kedisiplinan. Karena kenapa? Hukuman yang dia lakukan. Aduh, nanti saya satu disuruh memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat. Saya nanti disuruh menulis 100 kali. Dia pasti membenci. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Oh, saya salah. Dia sudah sadar. Saya salah. Karena saya salah, saya tidak melakukan satu hal, maka saya harus menerima konsekuensi seperti itu. Paksaan. Kata-kata hukuman itu dipaksa supaya ada terhindar dari hukuman. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Dia akan merasa bersalah karena mendapat malu dia. Nggak pakai sepatu saja di sekolah. Mendorong anak, konsekuensi mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, setelah itu konsekuensi konsep diri yang baik. Dia akan menjadi anak yang baik kalau tanggung jawab di dalam positif tadi. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dia akan berusaha berbohong supaya tidak mendapatkan hukuman. Dia akan pandai mencari alasan supaya tidak mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia akan berusaha karena sudah sadar. Itu sudah menjadi keyakinan kelas. Disiplin itu mencakup banyak hal. Ada sebuah tempat waktu, pakai sepatu berwarna hitam, mengerjakan PR seperti itu. Marah, kalau hukuman itu biasanya marah. Kita itu pasti marah. Rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Belum ditanya alasannya sudah langsung menyerani di lapangan. Langsung menulis 100 kali, belum ditanya. Padahal tidak ada sama lambat karena sepedanya bocor. Sepeda bocor kan tidak bisa diubah. Itu sebuah kejadian yang alami kan. Hanya dia ada sama. Karena dihukum dia marah. Saya sudah blok jauh-jauh sampai sekolah masih dihukum. Rasa bersalah juga. Kalau konsekuensi kehilangan aku, saya terlambat. Hari ini tadi pelajarannya matematika, bangun rumah. Saya bocor, otomatis saya nanti ketinggalan. Itu nanti konsekuensi. Dibuat tidak nyaman. Kalau saya ngomong ini sudah mengerjakan ulangan, saya masih di sini menunggu sepeda motor yang ditambah. Dia merasa tidak nyaman, bukan merasa tidak bersalah. Kalau merasa bersalah, ayo Pak, cepat dan dapat, nanti saya dukung. Itu sebuah peraturan. Kalau konsekuensi itu, dia merasa tidak nyaman pada dirinya. Waktu sedang ulangan, saya masih mengambil motor. Diasingkan untuk sementara. Jadi dia mungkin merasa bersalahnya cuma sementara. Setelah itu dia akan merasa baik-baik saja. Kebutuhan dasar manusia, yaitu survival itu bertahan hidup. Yang pertama dilatih, disayangi. Kita pasti ingin disayangi. Power, tujuan kita adalah tenaga, kekuatan, freedom, kebebasan, kan kesenangan. Itu kebutuhan dasar manusia. Di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini tadi kebutuhan dasar apa? Cinta, kekuatan, bertahan, kebebasan atau kesenangan? Apa? Gimana? Fun, kesenangan. Saya nyanyi, tapi nyanyinya jangan di sini. Nyanyinya jangan waktu pelajaran. Nyanyinya jangan waktu ulangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Itu perasaan apa? Perasaan apa? Belum dicintai, diperhatikan. Oh, ternyata Pak Guru tidak melihat saya.
Padahal saya pakai jilbab bagus. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja, cara semuanya. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Hah? Freedom, kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Gambarnya jelek, ditunjukkan ini gambarannya anak yang bernama B. Lihat, gambarnya tidak jelas, warnanya tidak sempurna. Itu kira-kira kebutuhan apa itu? Apa? Survival, bertahan. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah motivasi. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari rumah. Yang pertama berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu itu, kan itu menghukum, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kadang dicubit, kadang dipukul, kadang seperti itu. Menyindir, asal kamu anaknya tukang ini, lah kamu sama dengan kulit. Termasuk penghukum. Membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan kamu. Seperti itu adalah penghukum. Posisi kontrol kita sebagai teman. Ketika ada anak yang bersalah, kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita seakan-akan ada murid salah, kita sebagai teman. Nanti ada video yang akan kita tonton, kita analisa bersama. Pemantaunya adalah menghitung dan menghukum. Posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa datang ke mana? Kenapa sepatunya berwarna putih? Kenapa tidak mengerjakan PR? Itu sebagai manajer. Menghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres gara-gara kamu. Seperti itu. Membuat merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan itu. Ibu stres. Seperti itu adalah maka anak akan merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ayo lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah begitu. Jadi dia merasa dijadikan teman. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ini adalah sebagai manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, kemarin kita juga membuat keyakinan puas, ya kan? Kenapa kamu langgar? Kamu pasti bisa memperbaiki hal ini. Iya bu. Tadi saya datang terlambat karena tadi malam nonton Piala Dunia final sampai jam 3 malam. Akhirnya saya bangun siaran. Terus bagaimana kamu akan memperbaikinya? Saya besok akan tidur lebih awal supaya bangunnya juga lebih awal. Itu cara memperbaikinya. Hasil dari menghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Saya dihukum, kemarin terlambat keliling lapangan lagi, hari ini terlambat keliling lapangan lagi. Dia akan merasa memberontak, menyalahkan orang lain yang memberi hukuman lagi. Pak guru itu tiap hari hukum saya terus. Maka akan berusaha berbohong supaya terhindar dari hukuman. Membuat merasa bersalah. Teman ketergantungan. Jadi jika kita berbuat salah, ada guru yang posisinya sebagai teman. Kita minta maaf, Pak tolong saya.
Sebagai penantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Tidak apa-apa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasannya. Iya Pak, besok jangan diulangi. Iya, seperti itu. Menguatkan pribadi. Kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sama. Yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia berkualitas. Jadi ketika posisi kontrol anak melakukan kesalahan, dia meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Saya melakukan ini karena saya seperti ini, ada hal yang dia bisa mengintrospeksi diri. Kesalahan saya itu karena saya sudah tahu seperti ini. Kan tidak perlu ditanya, dibentak, dihukum, dia akan menyadarinya sendiri. Murid berkata, belajar saja, nanti juga dimarah-marahin lagi, ya kan? Sekolah datang terlambat, paling itu disediakan seperti itu. Tapi kalau dia sudah mempercayai sebagai seorang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu saya datang terlambat, teman-teman sudah mengikuti pelajaran, saya baru dia akan introspeksi diri. Besok itu sore seperti itu. Dapat pada murid mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah tidak mandiri, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai seorang manajer, mengawasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Diskusi posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif ini? Kira-kira menjadikan posisi kontrol sebagai mana? Sebagai guru seorang penghukum, guru sebagai teman, atau guru sebagai manajer seperti itu. Nah, semua pasti punya karakter sendiri-sendiri, ya kan? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Ternyata saya itu menjadi diri yang sebagai seorang penghukum, ya, sebagai teman, sebagai manajer. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Setelah pelajari ini, saya akan berusaha untuk menjadi seorang manajer seperti itu. Saya perlihatkan video sebentar posisi seorang guru. Ini video yang saya dapatkan, yang saya pelajari di guru dan ini juga ada di platform Merdeka Belajar. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Nah ini kita nanti setelah melihat video, jenengan tadi kan sudah saya jelaskan. Kira-kira posisi jenengan itu bagaimana? Nanti ada video anak yang datang ke sekolah terlambat. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naem yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ini ada anak Naem datang ke sekolah terlambat 20 menit. Nanti dihadapi oleh berbagai macam guru yang memiliki 5 karakter tersebut. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Posisi penghukum. Ini adalah posisi seorang penghukum. Selalu terlambat. Kamu selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2
guru ini posisi seperti apa ini? Pendukung. Anak merasa bersalah, tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesalahannya, langsung dukung, membantah keliling 2 kali, tambahin menjadi 5 kali. Nah, anak tersebut dalam hatinya berguna, asal dulu amir seperti itu, ya kan? Maka dia akan merasa bersalah. Adakah bapak ibu yang seperti ini? Oh tidak ada. Oke, lanjutkan ya. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini hukumannya Ini bisa adalah hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. ini. Jadi ketika posisi pemberi tadi, dia akan mulai menjadi pendendam pada guru yang memberi hukuman. Ketika sudah guru kayak badai bocor, rasa seperti itu. Jadi dia akan menjadi seorang pendendam, ya kan? Terus tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Aduh, yang tiket guru itu kemarin yang menghukum saya, ya kan? Dia merasa tidak suka seperti itu. Posisi membuat merasa bersalah. Sampai dulu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, posisi ini adalah posisi guru yang membuat anak merasa bersalah. Sudah salah, malah semakin dibuat merasa bersalah. Tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan alasannya. Langsung diponis kamu salah, kamu salah. Dalam benarnya seperti ini. Itu adalah posisi guru seorang merasa bersalah. Ada yang seperti itu? Tidak. Ini, terima kasih. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, jadi ketika dampak posisi pembuat merasa bersalah itu membuat murid merasa bersalah. Dia sudah gagal. Saya gagal datang ke sekolah tepat waktu. Sudah datangnya terlambat, tidak tepat waktu, dibuat merasa bersalah terus, semakin terpuruk, rendah diri dan menarik diri dari saya sudah menjadi orang yang gagal seperti itu. Selanjutnya, posisi guru sebagai orang teman. Selamat pagi Bu. Ya, sudah jam berapa ini nak? Ini sebagai teman. Iya sayang. Bicara Iya Bu, habis ibu saya lupa bawakan saya Bu. Kau
kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sama sekarang, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nah, jadi posisi teman ini guru dan muridnya kayak ada jarak, seperti sahabat. Tidak ada kata-kata maaf. Posisi teman berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada murid yang tadi sudah merasa bersalah, sudah melakukan kesalahan. Suaranya juga ramah, cenderung bersenda gurau, tidak ada intonasi nada yang tinggi untuk menghangatkan suasana. Di sini murid akan merasa senang, nyaman, dan akrab dengan tapi ini nanti akan menjadi sebuah ketergantungan. Ketika yang menjaga piket guru tersebut dia merasa nyaman, aman. Oh, yang jaga guru yang seperti itu, yang seperti itu, dia merasa nyaman. Tapi ketergantungannya itu akan menjadi seorang merasa bersalah ketika yang jaga piket adalah guru yang mempunyai karakter penghukum tadi. Seperti itu. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau wanita, di guru posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Jadi komisi pemantau itu biasanya hubungannya dengan waktu, pemantauan waktu dan aturan-aturan yang sudah dibuat. Jadi dia harus melaksanakan atau melakukan konsekuensi atau hadiah atas sesuatu perilaku yang dilanggarnya tadi. Contoh tadi harus tinggal kelas ketika yang lain istirahat kan. Kalau istirahat itu waktunya anak untuk belajar. Mungkin dia belum sarapan, tapi dipaksa harus tinggal dalam kelas. Seperti itu. Nah, ini posisi yang paling penting. Posisi sebagai manajer. Di kita dituntut di era kurikulum merdeka ini menangani berbagai macam kasus di kelas kita, di lembaga, di dunia pendidikan itu dengan mengadakan
memosisikan kita sebagai guru seorang manajer. Seperti apa kita lihat. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren pemirsa alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Jadi posisi manajer ini adalah posisi puncaknya sebagai seorang guru. Ketika ada anak yang melakukan sebuah pelanggaran, itu kita mencari alasan tersebut. Semua keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama dengan anak, ketika anak tersebut tidak melaksanakan keyakinan kelas atau melanggarnya, dia akan sadar dengan sendirinya. Dia akan mencari solusi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran anak. Tanpa kita bimbing, dia bagaimana supaya besok tidak datang terlambat lagi. Saya akan menyetel alarm. Kalau alarm sudah bunyi kamu tidak bangun, saya akan dibangunkan oleh kakak saya. Jadi ini posisi manajer. Posisi manajer ini akan kita lalui dengan melaksanakan yang dinamakan segitiga restitusi. Itu sudah ada di platform Merdeka Belajar. Saya jelaskan segitiga restitusi seperti apa. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Konsen 2004. Jadi restitusi itu mengembalikan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bimbing untuk memperbaiki kesalahannya. Biar mereka mengolah sendiri pikirannya. Kamu melakukan ini, bagaimana kamu akan memperbaiki ini? Bukan kita membimbingnya, kamu harus minta alarm, kamu harus meminta orang kamu untuk dibawa kita. Kita menggali saja, kita pancing supaya dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki dirinya. Ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
Cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada mentornya. Nih, segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tetap punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Datang terlambat kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan tindakan itu. Validasi dulu kesalahannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh tadi yang ini yang datang terlambat. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Yaitu kamu punya alasan kenapa melakukan. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Disiplin Pak, menghormati Pak, seperti itu. Menanyakan keyakinan. Terus kamu ingin menjadi seperti apa? Kita berpikir. Saya keyakinan yang salah sepakati adalah disiplin. Saya telah melanggarnya Pak. Ya kan? Kamu ingin menjadi apa kalau kamu terlambat terus? Tidak Pak. Besok saya akan mulai mengejar apa? Seperti itu. Setelah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar apa, baru kita menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak yang datang terlambat itu bukan anak yang ya, ada anak yang lain seperti itu. Dia berarti saya bukan orangnya jelek, bukan orangnya terhina, terhukum, tidak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas. Jadi inilah yang dilakukan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik atau diri sendiri? Ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Contohnya minta teguhnya penggaris, pinjam tidak dikasih begitu. Nah itu kan. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Itu validasi tindakan yang salah. Bisa, besok saya tidak akan terlambat. Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai yang kita percaya di kelas tadi apa? Kalau yang telah kita buat. Nilai-nilai kebajikan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa kalau datang terlambat terus seperti ini? Apa yang kamu rasakan ketika datang terlambat di dalam pelajaran seperti ini? Itulah yang dinamakan budaya positif di kelas. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermakna bagi Bapak Ibu dan bisa kita praktekkan di lembaga kita. Semoga lembaga kita bisa menjadi lembaga yang lebih baik di kemudian hari. Ini penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang budaya positif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu dulu. Silakan ajukan tangannya. Iya, Bu Dia. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Saya ulangi ya. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Oke, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Jadi cara menerapkan segitiga restitusi itu kita harus melaksanakan 3 step tadi ya. Mulai dari validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan selanjutnya. Jadi kita berusaha dengan cara bertahap, setahap demi setahap, supaya kita bisa menempatkan diri guru sebagai seorang manajer. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Pak Mano dulu.
pertanyaan dari saya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, Pak Marok menanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi saya tidak mempraktekkan di kelas saya membuat keyakinan kelas itu anak dikasih kertas seperti ini. Nanti anak disuruh menulis keyakinan kelas apa yang sekiranya perlu diterapkan di kelas mana, kelasnya masing-masing. Nah, setelah ditulis seperti ini, keyakinan kelas yang dibuat, anak ditempelkan di papan seperti ini. Setiap anak menempelkan keyakinan kelas masing-masing. Dari keyakinan kelas yang sudah ditempel ini, kita ambil yang terbaik. Kita simpulkan, kita sempurnakan, maka menjadi sebuah keyakinan kelas. Sudah jelas ya? Iya. Iya. Kalau kelas bawah di TK kemarin juga ditanya. Oh, kelas 1. Kelas 1 di lembaga fase A di kurikulum Merdeka itu perlu pendampingan dari Bapak Guru. Jadi sebelumnya yang dinamakan keyakinan kelas itu sudah ada draftnya dari gurunya. Draft karena kelas 1 masih mengenal membaca dan di draft sudah dipilihkan, silakan kira-kira keyakinan kelas mana yang baik. Kita seperti memilih mana yang baik ditulis, mana yang tidak dibuat. Contoh, kalau kita kan dilarang atau dilarang tidak boleh. Jadi sudah ada draftnya kalau kelas 3 fase A itu kita memilih. Mungkin sudah jelas ya? Berarti masih ada yang lainnya? Ya boleh dong. Terima kasih atas waktunya. Tadi kan dijelaskan tadi ada ya, karakter 4 tadi ya. Kalau kita sudah sudah menerapkan atau berusaha untuk menjadi seorang guru yang manajer tadi ya, tetapi dalam pelaksanaan belum berhasil. Ketika misalkan tetap saja anak datang terlambat, itu berlanjut terus, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Terima kasih yang ditanyakan guru. Jadi ketika anak kita sudah menerapkan posisi sebagai seorang manajer, anak masih tetap mengulangi kesalahan tersebut, maka di lembaga ada yang dinamakan bimbingan PK, bimbingan konseling. Nah, itu adalah tugas dari BPK. Sama nanti juga ada fase-fase peringatan. Oke, seksi pertanyaan sudah jelas ya yang ditanyakan tadi. Yang terakhir adalah refleksi dari saya. Jadi kita tadi belajar tentang budaya positif, tentang membuat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, tentang belajar segitiga restitusi, tentang belajar tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memosisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, apabila tadi ada yang ditanyakan, ketika kita sudah memosisikan diri sebagai seorang manajer, minimal kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Nah, itu hasilnya pada anak, cuma anak itu sendiri yang bisa merubahnya. Jadi kita menuntun kepada anak, seperti yang dibilang dari Dewanoro, menuntun anak untuk mendapatkan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.